Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah tak dipilih siapa yang dibasuhnya. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam suatu ajang pencarian bakat seperti Indonesian Idol, KDI, Indonesia Mencari Bakat, Got Talent, dan sebagainya, maka panitia akan mengawali dengan pendaftaran, lalu penyeleksian. Setelah diseleksi, maka akan ada orang-orang dengan kemampuan bagus yang terpilih untuk mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Dan di antara ribuan, bahkan jutaan orang yang terseleksi itu, lalu hanya ada satu juaranya. Bayangkan, jika proses itu terjadi pada karya penyelamatan Allah, karya pembasuhan dosa. Murid-murid Yesus keliling ke pelosok-pelosok negeri, lalu mengadakan pendaftaran. Siapa saja yang akan mengikuti seleksi pembasuhan dosa. Setelah orang-orang terkumpul lalu diseleksi, dipilah-pilah mana yang cocok dan pas, mana yang baik hidupnya, yang tekun ibadahnya, yang rajin pelayanannya, yang besar persembahannya. Lalu dikumpulkan dan mendapatkan pembasuhan dosa. Lalu bagaimana nasib semua orang? Para pencuri, perampok, pembunuh, pengemis, dan orang-orang yang tidak cakap, dan sebagainya. Bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan pembasuhan dosa. Saudara, syukur kepada Allah karena Yesus tidak menerapkan cara yang demikian. Tuhan Yesus tidak melakukan seleksi, tidak memilah-milah. Siapa yang paling pantas mendapatkan penyucian dan pengampunan dosa? Justru Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Yesus katakan semua, bukan hanya bangsa Israel saja, bukan yang pintar saja, bukan yang hebat saja, tapi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kini seleksinya dibalik. Adakah yang mau datang kepada Yesus dan menerima pembasuhan, atau justru mencari jalan lain demi keselamatannya? Padahal firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau mencari di mana lagi kita untuk menerima pembasuhan diri atas dosa-dosa kita? Amin.